Perlu diketahui ya Sobat Tani bahwa auksi ini merupakan CPT yang berperan dalam memperpanjang sel pucuk atau tunas pada tanaman dan mempunyai fungsi yaitu untuk merangsang pembesaran sel, sintesis DNA, kromosom, dan pertumbuhan aksis longitudinal tanaman. Dengan kata lain, untuk menumbuhkan akar dan pucuk tanaman dapat menggunakan hormon ini agar lebih cepat dalam pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Jumpa lagi dengan saya di YoTani Channel. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan membahas tentang tanaman padi yaitu varietas Segara Anak. Nah Sobat Tani, di sini saya coba mengupas tentang bagaimana cara memperbanyak anakan produktif pada tanaman padi. Ya tentunya kita tahu ya Sobat Tani, dalam usaha budidaya pada tanaman padi ini tentunya setiap petani ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini tentunya sudah disosialisasikan oleh para petani dari metode tanam jajar legowo, terus pemupukan yang berimbang, hingga pengendalian hama terpadu atau PHT. Namun semua itu tak lepas dari kunci peningkatan produktivitas padi adalah dengan memaksimalkan potensi anakan padi. Nah, di sini yang dimaksud dengan anakan padi yaitu batang padi yang muncul dari batang utama yang kemudian dapat mengeluarkan batang anakan lain, di mana dapat menghasilkan male dan memaksimalkan panen. Dan perlu diingat pula ya Sobat Tani bahwa tidak semua anakan padi itu mempunyai produktivitas yang sama. Anakan padi yang setelah tumbuh 35 hari itu biasanya tidak produktif lagi. Maka dari itu perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini untuk mendapatkan anakan padi yang produktif. Yang pertama yaitu pemilihan varietas padi. Dalam hal ini pemilihan varietas padi memang perlu varietas padi yang baik. Karena varietas padi yang baik itu tentunya menentukan jumlah anakan yang dihasilkan. Dan untuk contoh varietas padi yang baik tentunya sudah banyak kita jumpai di toko pertanian maupun toko online seperti Inpari, Intani, IR46, Situbagendit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu proses tanam. Dalam proses penanaman padi yang muda yaitu berusia 10-15 hari setelah semai. Karena bibit yang muda akan mengeluarkan anakan yang lebih banyak. Dan jumlah benih yang ditanam juga akan mempengaruhi terhadap jumlah anakan. Per lubang tanamlah yaitu sekitar 1-3 bibit. Untuk jarak tanam itu jangan terlalu berdekatan. Dan disarankan untuk menggunakan sistem jajar legowo yaitu 2-1 atau 4-1. Sehingga pertumbuhan akar bisa lebih maksimal dalam menghasilkan anakan. Selain itu, jangan menanam bibit terlalu dalam. Hal ini tidak menghabiskan energi bibit padi untuk tumbuh menembus tanah. Nah, untuk ukuran idealnya yaitu 2-3 cm. Yang ketiga yaitu pemupukan. Perlu diingat kembali ya Sobat Tani, bahwa anakan yang produktif adalah yang di bawah 35 hari. Oleh sebab itu, dalam pengaplikasian pupuk sedini mungkin di awal masa tanam, yaitu 7-10 hari setelah tanam. Nah, pertumbuhan anakan padi yang maksimal tergantung unsur hara N atau nitrogen yang diberikan. Yang juga perlu disertai dengan fosfat, yaitu untuk akar yang kuat serta pertumbuhan yang bagus. Terus yang keempat yaitu perawatan. Dalam hal ini
untuk pengairan tentunya menggunakan metode pengairan berselang dengan cara mengkondisikan tanaman padi kering dan tergenang secara bergantian. Nah, setelah ditanam, genangi air setinggi yaitu 2-5 cm dan kemudian dibiarkan selama 10 hari. Setelah itu, dibiarkan dalam kondisi macak-macak selama 14 hari dan diulang secara terus-menerus sampai tua nanti. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, ini tentunya yang paling berpotensi untuk mengurangi anakan adalah hama, keong, dan tikus. Atau penyakit busuk pangkal batang, padi juga bisa menggagalkan pembentukan anakan padi. Kemudian mengutip pembicaraan saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara memperbanyak anakan yang produktif sesuai dengan keinginan kita pada tanaman padi. Di sini kita menggunakan zat pengatur tubuh yaitu CPT auksin. Ya, memang Sobat Tani, auksin ini memang sebagai biangnya dalam memperbanyak anakan pada tanaman padi. Dan ini bisa dikompilasikan dengan pupuk cair seperti Gandasil, Fluoruan, maupun pupuk yang lainnya. Perlu diketahui ya Sobat Tani bahwa auksin ini merupakan CPT yang berperan dalam memperpanjang sel pucuk atau tunas pada tanaman dan mempunyai fungsi yaitu untuk merangsang pembesaran sel, sintesis DNA, kromosom, dan pertumbuhan aksis longitudinal tanaman. Dengan kata lain, untuk menumbuhkan akar dan pucuk tanaman dapat menggunakan hormon ini agar lebih cepat dalam pertumbuhannya. Nah, untuk aturan pemakaian tentunya Sobat Tani bisa baca petunjuk dari pemakaiannya. Sobat Tani, selain hormon auksin, ini ada juga hormon yang lainnya seperti sitokinin maupun gibberellin. Dan untuk penjelasan sitokinin maupun gibberellin ini kita akan buatkan video yang lainnya. Ya, mungkin saya rasa video ini sudah terlalu lumayan panjang ya, karena untuk menghindari kejenuhan pemirsa pastinya. Oke Sobat Tani, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan secara singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Dan sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.